Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini. Tangis Ferdy Sambo di persidangan, ungkap penyesalan dan minta maaf. Ferdy Sambo tak kuasa menahan tangis mengingat kondisi anak-anaknya yang kini harus menjalani hidup jauh dari dirinya dan istrinya sebagai orang tua. Ferdy Sambo juga tak kuasa menahan air mata ketika disinggung mengenai karirnya di kepolisian selama 28 tahun, kini harus hancur tak bersisa. Sambo terdiam dan terisak ketika mendapat pertanyaan mengenai karir dan mengenai anak-anaknya itu saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya, tim penasihat hukum Sambo mengajukan pertanyaan mengenai anak-anaknya. Saat ini, saudara setelah pernikahan ada dikaruniai putra-putri, bisa disebutkan? Tanya pengacara Sambo, Rasa Mala Aritonang di persidangan. Sambo pun menjawab bahwa dirinya memiliki 4 anak. Keempat anak itu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berdasarkan keterangannya, dia memiliki anak bungsu yang berusia 1,5 tahun. Kemudian, mengingat kondisi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang saat ini ditahan, penasihat hukum pun menyinggung kondisi anak-anak tersebut. Saudara bisa jelaskan, sekarang kan sementara waktu saudara dan terdakwa Putri sedang tidak bisa di rumah. Siapa sekarang yang mengurus anak-anak? Tanya Rasa Mala lagi. Mendengar pertanyaan itu, Sambo tak mampu menjawab. Ia hanya terdiam sambil menghela napas. Di tengah keheningan itu, dia kemudian sedikit terisak. Tim penasihat hukum pun menawarkan bahwa Sambo tidak mesti menjawab pertanyaan tersebut. Saudara bisa jawab, kata Rasa Mala. Saya nggak kuat, jawab Sambo. Oke, saya skip, kata Rasa Mala. Rasa Mala lalu beralih ke pertanyaan lain. Ia mengungkit soal karir Sambo selama 28 tahun di Polri. Selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara berkarir di kepolisian? Tanya Rasa Mala lagi. 28 tahun, jawab Sambo. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun? Singkat saja, terutama di bagian penting perjalanan karir saudara, tanya Rasa Mala. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu, saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini, kata Sambo. Saat menceritakan pencapaiannya itu, Sambo masih dalam keadaan menahan tangis. Ia pun sempat diberikan tisu oleh tim kuasa hukum. Sambo menyambut tisu itu. Dalam persidangan kemarin, Sambo berbicara sejumlah hal, termasuk soal sejumlah kejadian mengenai pembunuhan Yosua. Mulai dari pertama mendapat laporan soal adanya pelecehan yang dialami istrinya Putri Chandrawati oleh Yosua pada 7 Juli 2022 di Magelang. Meski tidak ada saksi yang menyaksikan, Sambo meyakini istrinya tidak berbohong. Bahkan menurut dia, yang terjadi lebih dari pelecehan, meski tidak dijelaskannya. Sambo mengaku terpukul atas dugaan pelecehan seksual terhadap istrinya itu. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengonfirmasi hasil pemeriksaan psikologi forensik berkaitan dengan latar belakang Sambo sebagai orang Sulawesi Selatan yang tidak bisa meredam emosinya saat harga diri Sambo terganggu. Sambo pun mengamini pernyataan Hakim Wahyu. Saat saudara emosi, sebagaimana saudara terangkan tadi, kemudian saudara beranggapan mengenai harga diri. Kalau tidak salah, Sirina Pace, tanya Hakim. Sepertinya seperti itu, jawab Sambo. Kemudian Hakim Wahyu bertanya terkait waktu di mana muncul niat Sambo untuk mengeksekusi Yosua. Sambo mengaku saat itu tak berniat menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Bahkan, niat itu tak pernah terlintas di benaknya. Kapan mulai timbul niat untuk menghabisi korban? Tanya Hakim. Saat itu, saya belum berniat untuk menghabisi korban dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu, jawab Sambo. Sambo mengaku sangat terpukul saat mendengar peristiwa pelecehan seksual dari istrinya itu. Ia juga mengaku bingung ihwal langkah apa yang harus ia lakukan, sebab selama ini perjalanan hidup dan karir Sambo begitu mulus tanpa ada cacat sedikit pun. Saya hanya mendengar cerita istri saya ini, saya terpukul sekali yang mulia. Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu.
Karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir saya yang mulia, ujar Sambo. Pada saat bercerita begitu, pukulan berat buat saya, hingga saya tidak bisa untuk berpikir. Karena ini kok seperti ini yang mulia, sambungnya. Hakim Wahyu Iman Santoso juga sempat mempertanyakan keberanian Sambo berhadapan 1 lawan 1 dengan Brigadir Yosua. Hakim menanyakan hal itu karena Sambo meminta bawahannya yakni Ricky Rizal untuk menembak Yosua. Hakim Wahyu mulanya bertanya mengenai perintah Sambo kepada Bribka Ricky Rizal. "Kamu meminta si Ricky menembak atau bagaimana?" tanya Hakim. Sambo lalu menceritakan kembali saat bicara dengan Bribka Ricky Rizal. "Setelah Ricky datang, saya sampaikan, tahu gak kejadian di Magelang?" Dijawab, "Saya gak tahu Bapak." "Kamu gak tahu kalau ibu dilecehkan sama Yosua?" Dia jawab, "Saya tidak tahu Bapak," kata Sambo. Kemudian, saya dalam kondisi emosi menyampaikan, "Saya akan konfirmasi ke Yosua. Dia siap tembak gak kalau dia melawan," kata Sambo. Mendengar pernyataan Sambo, Hakim Wahyu kemudian mempertanyakan keberanian Sambo berhadapan seorang diri dengan Brigadir Yosua. "Kamu gak berani sama Yosua?" tanya Hakim. "Saya bukan gak berani yang mulia," jawab Sambo. "Kalau 1 lawan 1 berani gak?" tanya Hakim lagi. "Saya berani yang mulia," kata Sambo. Sambo juga mengaku tak mengetahui bahwa Brigadir Yosua merupakan seorang olahragawan dan jago bela diri. "Kamu tahu kalau dia olahragawan?" tanya Hakim. "Saya tidak tahu," jawab Sambo. "Banyak yang mengatakan Yosua itu jago dalam silat, taekwondo, juara 1 katanya di Jambi. Saat itu kamu tahu gak dia jago bela diri?" tanya Hakim lagi. "Saya tidak tahu," jawab Sambo. Hakim Wahyu lantas menggali informasi mengenai latar belakang Sambo, memerintah Bribka RR untuk membantunya saat berhadapan dengan Brigadir Yosua. "Saya kan punya ajudan yang mulia, saya harus bisa memanfaatkan mereka untuk membackup saya dalam hal tertentu. Karena kondisi ini tidak tahu apa yang terjadi nanti," kata Sambo. "Ibarat mau perang?" tanya Hakim. "Kalau berperang sih tidak yang mulia," jawab Sambo. Di akhir persidangan, Sambo menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Permintaan maaf ia utarakan termasuk kepada keluarga Yosua, Kapolri Listio Sigit Prabowo, hingga Presiden Jokowi. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah yang mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan ini, kata Sambo. Pertama, Sambo meminta maaf kepada keluarga Yosua sebab karena emosinya menyebabkan Yosua meninggal dunia. Kedua, permintaan maaf Sambo tertuju pada Richard Eliezer. Sambo kembali menyinggung soal perintahnya hajar, tetapi dimaknai oleh Eliezer tembak, sehingga Yosua tewas. Meski Eliezer tetap menegaskan bahwa perintah Sambo itu adalah tembak bukan hajar. Ketiga, Sambo merasa bersalah kepada istrinya Putri Chandrawati dan 2 terdakwa lain dalam kasus ini, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Sebab karenanya ketiganya harus terlibat dan turut menjadi terdakwa dalam kasus kematian Yosua. Keempat, permintaan maaf ditujukan kepada Kapolri dan institusi Polri. Penyesalan juga saya sampaikan ke Kapolri dan institusi Polri dan rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Duren 3 yang menyebabkan citra Polri turun dan rekan sejawat saya harus diproses hukum, kata Sambo. Kelima, ia juga meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia. Saya juga sampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia karena harus tersita perhatian dalam perkara ini karena kesalahan saya, ucapnya. Terakhir yang mulia, saya menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan karena kasus saya ini yang kemudian menyebabkan istri dan anak-anak harus mengalami. Istri saya harus ditahan dan anak-anak saya harus sendiri mencapai cita-citanya. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya menutup logika, ucap Sambo. Sambo selanjutnya direncanakan akan menjalani sidang tuntutan pada Selasa 17 Januari pekan depan. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.